Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Solian dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang unit 6, yaitu perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. A. Perkembangan intelek. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain A. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. B. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. Yang C. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Bandingkan dengan intelligence. Intelligence sama dengan intelek. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti. Kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berarti dari kemauan dan perasaan. Yang B. Kecakapan mental yang besar, sangat intelijen. Yang C. Pikiran atau inteligensi. Istilah inteligensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligensi, seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja pada tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus inteligensi sebagai berikut. A. Inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. B. Inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. D. William Stern mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu untuk menyesuaikan diri pada tuntunan baru dibantu dengan penggunaan fungsi berpikir. Yang E. Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan memperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan kemampuan inteligensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Zana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Iqbal. Intelek berarti kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir dan beraktivitas yang berkenaan dengan proses berpikir atau kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Sedangkan inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Inteligensi mengandung unsur-unsur yang sama dengan intelek, yaitu menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Salah satu tes inteligensi yang terkenal adalah yang dikembangkan oleh Alfred Binet pada tahun 1857 sampai tahun 1911 yang disebut IQ, artinya pembandingan kecerdasan. Hubungan intelek dengan tingkah laku kemampuan berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak konkret. Kemampuan abstraksi akan berperan dalam perkembangan kepribadian remaja, karena bagi remaja corak perilaku pribadinya di hari depan dan sekarang akan berbeda. Pikiran manusia sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang membuat sikapnya kritis terhadap situasi dan otoritas orang tua. Selain itu, pengaruh egosentrisme masih terlihat pada pikirannya. Cita-cita dan idealismenya terlalu menitikberatkan pada pikirannya sendiri tanpa memperhatikan kesulitan atau akibat-akibat jauh yang mungkin timbul dalam menyelesaikan suatu persoalan. Melalui pengalaman dan penghayatan kenyataan dalam menghadapi pendapat orang lain, egosentrisme makin lama makin berkurang dan akhirnya menjadi semakin kecil, sehingga remaja sudah dapat berpikir abstrak dengan mengikutsertakan pendapat dan pandangan orang lain. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan ini disebut IQ. Seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman dengan sebutan IQ, artinya pembandingan kecerdasan.
Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul seluruhnya, berarti umur kecerdasannya sama dengan umur kalender. Maka nilai IQ yang didapati anak itu dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seorang anak yang normal. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes. Untuk anak umur 5 tahun akan didapati nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak yang berumur 5 tahun tetapi telah bisa menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan untuk anak berumur 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pernyataan yang terdiri dari berbagai soal, hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya, dan menghitung beberapa banyak pernyataan atau pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar, kemudian membandingkan dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan peneliti yang terpercaya. Dengan cara itu didapat nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung dari 10 sampai 100. Menyebut nama-nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutupnya kembali, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus di atas, maka dapat dikemukakan nilai IQ anak. Namun, pada umumnya tes IQ anak dilakukan adalah hasil dari kompromi ketiga metode tes di atas, dan hasil perkembangan nilainya seperti berikut ini. 7-79 tingkat IQ rendah atau berkebelakangan mental. 80-90 tingkat IQ rendah yang masih dalam kategori normal. 91-110 tingkat IQ normal dan rata-rata. 111-120 tingkat IQ tinggi dalam kategori normal. 120-130 tingkat IQ superior. 131 atau lebih tingkat IQ sangat superior atau jenius. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Alfred Binet. Lahir di Nice, Prancis pada 8 Juli 1857. Alfred Binet dikenal sebagai seorang psikolog dan juga pengacara atau ahli hukum, dan dianggap telah mengembangkan pengukuran intelijensi yang pertama kali. Hasil karya terbesarnya dari Alfred Binet, yaitu di bidang psikologi, adalah apa yang sekarang ini dikenal dengan intelligent quotient atau IQ. Intelijensi menurut Alfred Binet merupakan lebih dari sekadar jumlah fungsi yang mandiri. Oleh karena itu, tingkah laku yang dianggap intelijen hendaknya dimiliki berdasarkan pada aktivitas-aktivitas dan menggabungkan sebagai macam itu. Binet terdapat bahwa tingkat intelijensi dapat dibuktikan dari tanggapan orang-orang pada semua umur terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam pengembangan, Binet dengan rekan sejabatnya Kepley Simon mengembangkan suatu metode yang membedakan intelijensi anak normal dengan anak lemah pikir yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Kemudian tes Binet direvisi pada tahun 1916 di Stanford University menjadi tes Stanford-Binet. Ini bertujuan untuk dapat digunakan di Amerika Serikat. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat.
Jean Piaget mengatakan dia tidak berpendapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa kecerdasan adalah faktor bawaan yang berarti manusia tinggal menerima perbedaan. Perbedaan yang ada, pandangan seperti ini dianggap akan membawa pengaruh kurang positif atau bahkan negatif terhadap proses pendidik dan upaya mengembangkan kemampuan berpikir anak. Kecerdasan ini berkaitkan erat dengan genius, yaitu merupakan sifat pembawaan luar biasa yang dimiliki seorang sehingga ia mampu mengatasi kecerdasan orang-orang biasa dalam bentuk pemikiran dan hasil karya. Kecerdasan ini dapat dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama yaitu IQ, Intelligent Quotient, yang mencakup kecerdasan logis, matematis, dan linguistik verbal. Yang kedua, EQ, Emotional Quotient. Istilah ini dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 yang mencakup kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Salah satu aspeknya adalah kecerdasan sosial dan pengembangan kepribadian, di mana seorang memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami orang lain yang bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, SQ, Spiritual Quotient, pertama kali digagas oleh Dana Zohar dan Lain Marcel, yang mencakup kecerdasan eksternal eksistensial, umumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap agama tertentu, terhadap Tuhan dan ciptaannya. Nama saya Putri Syaras Nabila. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemampuan hubungan sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Dalam perkembangannya, setiap individu ingin tahu bagaimana cara melakukan hubungan secara baik dan aman dengan dunia sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Hubungan sosial dapat diartikan sebagai cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya, dan bagaimanakah pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Dalam hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri terhadap lingkungan, seperti makan dan minum sendiri, berpakaian sendiri, mentaati peraturan, membangun komitmen bersama dalam kelompok atau organisasinya, dan sejenisnya. Secara teoritis, hubungan sosial ini mula-mula dimulai dari lingkungan rumah sendiri, kemudian berkembang ke lingkungan sekolah, dan dilanjutkan kepada lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu tempat berkumpulnya teman sebaya. Namun, kenyataannya yang sering terjadi adalah bahwa hubungan sosial anak dimulai dari rumah, kemudian dilanjutkan dengan teman sebaya, baru kemudian dengan teman-teman di sekolah. Keluarga merupakan letak dasar hubungan sosial anak, dan yang terpenting adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Hubungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkah laku individu. Hubungan sosial individu dimulai sejak individu lahir. Hubungan bayi dengan orang sekitarnya, terutama ibu, memiliki arti yang sangat penting. Hubungan ini paling dirasakan kehangatannya dan kemudian menjadi pengalaman hubungan sosial yang amat mendalam adalah melalui sentuhan ibu terhadap anak bayi, terutama saat menyusui. Kasih sayang ibu ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa anak di kemudian hari. Pada usia 6 bulan, bayi mulai mengenal orang-orang di sekitarnya dan membedakan orang yang asing baginya. Hal ini penting karena dengan hal tersebut, bayi dapat membedakan antara orang-orang yang dirasakan memiliki hubungan mendalam dengan dirinya dan orang lain yang dirasakan hubungannya hanya bersifat sebentar saja. Pada umur 7 bulan, bayi mulai aktif mengadakan kontak dengan orang lain serta sudah mulai memperhatikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada bulan ke-10, bayi sudah mulai bicara walaupun masih cadel. Pada akhir tahun pertama, kontak bayi dan orang tua sudah sangat dekat sehingga sudah hafal diajak bermain. Perkembangan hubungan sosial anak semakin berkembang pada usia prasekolah, kira-kira 18 bulan. Pada usia ini dimulai dengan tumbuhnya kesadaran diri dan kepemilikannya. Selain itu, keinginan untuk mengeksplorasi lingkungan semakin besar. Pada masa ini, hingga akhir masa sekolah ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial.
Selain dengan anggota keluarganya, anak juga mulai mendekatkan diri kepada orang-orang lain di sekitarnya. Dalam proses ini, teman-teman sebaya dan guru-gurunya mempunyai peranan yang sangat penting bagi mereka. Thibault dan Kelly 1979 yang merupakan pakar dalam teori interaksi mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan satu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, pada setiap kasus interaksi tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain. Chaplin mendefinisikan bahwa interaksi merupakan hubungan sosial antara beberapa individu yang bersifat alami, di mana individu-individu itu saling mempengaruhi satu sama lain secara serempak. Adapun Homans mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian di mana suatu aktivitas atau sentimen yang dilakukan oleh orang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu aktivitas atau sentimen oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Jadi, konsep yang dimukakan oleh Humans ini mengandung pengertian bahwa suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Sedangkan Shaw mendefinisikan bahwa interaksi adalah suatu pertukaran antar pribadi di mana masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku itu mempengaruhi satu sama lain. Jadi, interaksi mengandung pengertian hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih sekedar terjadi hubungan antar pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi. Pengertian perkembangan bahasa sesuai dengan fungsinya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada perkembangan bahasanya dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan atau suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah anak berhubungan sosial dengan tingkah perilaku sosialnya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Enum Fatimah 2006 100 sedikitnya menurut Samsu Yusuf terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu pertama proses jadi matang, yaitu anak itu menjadi matang. Organ-organ suara atau bicara sudah berfungsi untuk berkata-kata. Kedua, proses belajar, yaitu anak yang telah matang atau berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain dengan jalan mengimitasi atau meniru ucapan atau kata-kata yang dengarnya. Kedua proses ini berlangsung secara sejak bayi dan kanak-kanak, sehingga pada usia anak memasuki sekolah dasar sudah sampai pada tingkat 1 dapat membuat kalimat yang lebih sempurna. Kedua, dapat membuat kalimat majemuk. 3, dapat menyusun dan mengajukan pertanyaan. Kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan sehari-hari adalah berbicara. Anak pada awal masa kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena 1. Sebagai sarana bersosialisasi. Kalau mereka tidak berbicara, tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. Kedua, mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau dibantu seperti bayi, akibatnya tidak mandiri. Sri Rumini dan Siti Sundari 2004 nomor 43, K. Allen dan Lynn R. Marroch 2020 ayat 159-215 menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak, termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa. Anak usia 6-12 tahun diantaranya adalah A. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. 1. Berbicara tanpa henti bisa digambarkan sebagai pengocehan. 2. Bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya. 3. Mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. 4. Menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. 5. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. Ini punyaku, kembalikan kamu bodoh. 6. Berbicara sendiri sambil menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah sederhana, walaupun logikanya mungkin tidak jelas bagi orang dewasa. 7. Menirukan ucapan populer dan kata-kata kotor, menganggap ucapan jorok sangat lucu. 8. Sangat menceritakan lusun dan teka-teki, biasanya humornya jauh dari halus. 9. Senang dibacakan cerita dan mengarang cerita. 10. Mampu belajar lebih dari satu bahasa, melakukannya dengan spontan dalam keluarga.
bihasa atau multibahasa. B. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Senang bercerita, suka nulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa, pola kalimat mencerminkan perbedaannya, budaya dan letak geografis. 3. Menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa, semakin banyak menggunakan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. 4. Menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. 5. Mengkritik hasil karya sendiri. Saya tidak menggambar dengan benar. Gambarnya lebih bagus dari gambarku. 6. Membesar-besarkan kejadian adalah hal yang wajar. Saya makan 10 hotdog pada waktu piknik. 7. Menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. Hari ini tidak hujan, karena saya akan pergi besok. 8. Menggambarkan pengalaman secara rinci. Pertama, kami memikirkan mobil, lalu kami berjalan mendaki jalanan kecil yang jauh. Setelah itu, kami duduk di atas pohon yang rubuh dan dekat danau dan makan. 9. Memahami dan menjalani perintah dalam beberapa tahap, sampai 5 tahap, kadang minta diulang perintahnya karena tidak dapat mendengar seluruhnya pada saat pertama kali disampaikan. 10. Senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya. Pengertian bakat khusus menurut para ahli. Yang pertama, menurut S.C. Utami Munandar 1985, bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan atau performance dapat dilakukan sekarang. Sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Kartini Kartono 1979, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten potensial, dalam arti dapat mekar dan berkembang. Sepanjang hidup manusia dapat diaktifkan potensinya. Yang ketiga, menurut Suganda Purbakaja 1982, bakat sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Yang keempat, menurut Dike Bingham 1989, bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sedikit latihan mengenai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan mengarang lagu, dan lain-lain. Yang kelima, menurut Sarlito Wirawan Sarwono 1979, bakat adalah kondisi dari seseorang. Bakat adalah kondisi diri seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan pengetahuan dan keterampilan khusus. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa bakat adalah 1. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 2. Bakat tidaklah diturunkan semata, tapi merupakan interaksi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Artinya, dibawa sejak lahir berupa potensi dan berkembang melalui proses belajar dan memiliki ciri khusus. 3. Orang yang berbakat dalam bidang tertentu diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang itu. Jadi, prestasi sebagai perwujudan bakat dan kemampuan. 4. Bakat mencakup ciri-ciri yang dapat memberi kondisi atau suasana memungkinkan bakat tersebut terrealisasi, termasuk intelijensi, kepribadian, interest, dan keterampilan khusus. Bakat adalah suatu kapasitas potensi kemampuan untuk berkembang. Koni Semiawan dan Uti Munandar 1987 mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud, menjadi 5 bidang, yaitu bidang yang pertama, bakat akademik khusus, yang kedua, bakat kreatif produktif,
Yang ketiga, bakat seni. Yang keempat, bakat psikomotorik. Yang kelima, bakat sosial. Sehubungan dengan cara berfungsinya, ada 2 jenis bakat, yaitu yang pertama, kemampuan pada bidang khusus atau talent, seperti pada bakat musik, bakat menari, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Misalnya, dalam bakat musik terdapat kemampuan membedakan nada, kepekaan akan keserasian suara, kepekaan akan irama dan nada. Bakat baru muncul akan teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Sehingga mungkin saja terjadi seseorang tidak mengetahui dan tidak mengembangkan bakatnya, sehingga tetap merupakan yang laten. Selain itu, Raven dalam Pali 1955 juga mengelompokkan bakat khusus seseorang sebagai berikut. Yang pertama, bakat pemahaman verbal, kemampuan numerikal skolastik, bakat kerani atau kesekretarian, pemahaman mekanik, tirikan atau pandangan ruang atau berpikir 3 dimensi. Bakat bahasa hubungan antara bakat khusus dan kreativitas. Dari hasil-hasil penelitian keberbakatan dan anak berbakat, Renzulli dan kawan-kawan 1981 menarik kesimpulan bahwa yang menentukan keberbakatan seseorang adalah pada hakikatnya 3 kelompok klaster. Ciri-ciri yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, pengikatan diri atau tanggung jawab terhadap tugas. Seseorang yang berbakat adalah seseorang yang memiliki ketiga ciri tersebut. Kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya, adalah sama pentingnya. Kreativitas merupakan salah satu ciri dan perilaku yang berbakat karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses pengembangan bakat. Meskipun demikian, hubungan antara kreativitas dan bakat tidak selalu menunjukkan bukti-bukti yang memuaskan. Bakat yang rendah memang diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula. Namun semakin tinggi bakat seseorang, tidak selalu diikuti tingkat kreativitas yang tinggi pula. Hal ini tergantung pada proses perkembangan bakat yang harusnya disertai dengan proses perkembangan kreativitas. Terima kasih.